Oke sahabat KC dimanapun berada, di video kali ini saya sedang menutup bedengan untuk nantinya ditanami kemukus. Dalam pertanian itu ada beberapa metode yang harus kita jalani, kita terapkan dengan benar, dengan baik untuk nantinya tanaman kemukus ini yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik untuk memberikan hal yang baik kepada kita petani kemukus semuanya. Langkah-langkah dalam bertani kemukus ini sudah sering saya sampaikan ke teman-teman, bahwasanya tanaman kemukus ini juga seperti tanaman-tanaman yang lain, ada hal penting yang memang harus kita lakukan untuk membuat tanaman kemukus tetap sehat, tetap bisa tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, untuk nantinya menghasilkan buah yang baik juga. Pengolahan lahan ini memang harus benar, karena dalam pertanian apapun itu lahan adalah yang utama. Seperti halnya kita manusia, bumi adalah hal yang terpenting untuk kita dijadikan tempat tinggal. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan di sini sebelum kita membuat bedeng seperti ini, saya terlebih dulu menyiapkan pupuk yang sebenarnya belum terfermentasi. Pupuk ini cuman ini difermentasi oleh alam dan sudah sangat bagus. Dan setelah fermentasi sempurna, maka setelah beberapa hari ditabur di bedengan ini, di lahan kita, ini akan tumbuh rumput-rumput kecil semacam ini. Ini menandakan pupuk ini sudah sehat, sudah layak untuk menjadi makanan si tanaman yang kita tanam. Tanaman apapun bisa. Dengan ciri-ciri pupuk sudah tidak menyerupai kotoran hewan. Ini kotoran hewan kambing, ini kohe kambing, cuman di sini sudah tidak menyerupai kotoran kambing, dan ditebar beberapa hari sudah mengeluarkan rumput-rumput kecil semacam ini. Ini apalagi di tanaman nanti bisa subur. Hal ini saya lakukan karena memang pengalaman adalah guru yang paling utama. Saya mengambil dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Ini sebuah pengembangan dari pengalaman saya yang saya lakukan dan saya bagikan ke teman-teman nantinya, supaya teman-teman juga mudah-mudahan dalam berbudidaya tanaman kemukus ini tidak banyak menemui kendala yang berarti. Langkah-langkah yang harus diperhatikan sahabat adalah yang pertama banget, kita membuat bedengan semacam ini dengan drainase kita sesuaikan. Kalau lahan kering ini 20 cm atau 30 ini sudah cukup akan, tetapi kalau yang lahannya cenderung basah, kita bisa buat dalam minimal setengah meter untuk drainase atau alur air yang nanti untuk lewat air. Karena apa? Karena nanti kalau di lahan kering itu penyerapan airnya cepat hilang, tidak ngembeng. Terus kalau yang basah itu dibuat dalam, karena untuk membuat yang sudah dimulsa ini nanti tetap stabil kelembabannya di tanah atau lahan kita. Yang nomor dua, dalam pembuatan alur ini yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada air ngembeng. Karena air yang ngembeng atau tersumbat atau dengan galian kita pembuatan drainase yang tidak sempurna, maka di situ akan berpotensi membuat kelembaban yang akan berakibat buruk pada tanaman kemukus. Nah, setelah kita membuat drainase, kita membuat bedengan kasar. Di video kemarin sudah saya bagikan itu pembuatan bedengannya, walaupun tidak dengan prakteknya, tapi begitu dengan kasar dulu. Setelah bedengan dibuat kasar,
lalu kita diamkan beberapa hari, syukur sampai 1 minggu kita biarkan, lalu baru kita tebari pupuk kandang kohe kambing yang sudah terfermentasi sempurna, fermentasi alami ataupun fermentasi buatan untuk mempercepat terurainya pupuk kita yang buat tanaman kemukus. Nah, setelah bedengan kita diamkan setelah 1 minggu, terus kita sudah tebari pupuk kandang yang sudah terfermentasi, maka kita biarkan lagi 1 minggu minimal, karena untuk kohe kambing yang sudah terfermentasi ditebar 1 minggu, kurang lebihnya ini sudah begini sahabat, sudah pada mengeluarkan, sudah tumbuh gulma-gulma kecil, dan ini pertanda pupuk kita sudah sehat. Setelah ditebari pupuk begini, nanti kita haluskan bedengannya dengan cara sebelumnya kita mengaduk dulu pupuk yang sudah ditebar. Kita aduk dengan tanah, usahakan rata pengadukannya untuk nanti tidak ada gumpalan di pupuk yang kita berikan atau kita tebar di bedengan kita untuk tanam kemukus. Nah, setelah itu baru kita rapihkan bedengan. Terus langkah selanjutnya kita lakukan pengotsoran EM4 yang sudah diaktifkan. Setelah pengotsoran dilakukan, baru kita tutup bedengan dengan menggunakan mulsa. Tujuannya penutupan ini segera dilakukan adalah untuk proses fermentasi pupuk yang sudah terfermentasi, ataupun kita membiarkan bakteri berkembang di bedengan yang sudah kita siapkan sebelumnya, supaya bakteri yang sudah aktif di EM4 itu bisa berkembang di lahan kita yang sudah kita tutup dengan mulsa. Mulsa adalah untuk menjaga kelembaban di dalam lahan kita, untuk nanti membuat tanaman kita dalam bertumbuh kembang itu baik. Dan proses selanjutnya nanti ada pembuatan lubang, terusan pengaplikasian pupuk dasar untuk lubang tanam, dan lain sebagainya nanti akan dibahas di video selanjutnya sahabat. Mungkin begitu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memperbaiki pola tanam tanaman kemukus yang memang dari dulu di saya khususnya itu belum ada pola tanam tanaman kemukus yang baik, sehingga KJ Channel selalu berusaha untuk membuat pola tanam tanaman kemukus ini menjadi lebih baik. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Terima kasih sahabat.